Ya, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke permasalahan. Datang kayu. Ya, lihat ini share screen saya. Nah, share screen-nya dalam presentasi Excel, tetapi kita bukan buat Excel. Nah, untuk memahami ini, saya akan mulai dari sini dulu. Yang tabel mahasiswa, atau dikenal dengan file, atau dikenal dengan entity. Nah, nanti jangan kaku ya, nanti Anda bisa mencari contoh tabel, atau entity, atau file. Tapi lebih mudah Anda kenal dengan tabel. Nah, kalau tabel mahasiswa itu atributnya apa? Ini istilahnya atribut yang kuning ini. Yang dekat dengan mahasiswa itu biasanya nomor BP, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Itu yang dekat. Nah, lalu deretan atribut ini kalau kita gabung dia nanti akan menjadi isian baris. Nah, isian baris kita kenal dengan ini, rows, tupel, record. Dipahami istilah-istilahnya dulu, ya. Nah, kemudian kalau dia berdiri sendiri ini atau yang saya warnai berbeda-beda ini, dia akan menjadi data value, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ada satu atribut yang saya miringkan dan saya garis bawahi, itu dikenal dengan istilah primary key. Saya singkat dengan istilah primary key. Ya, itu tolong dipahami, adalah primary key. Di istilah-istilah harus Anda paham ya, kalau enggak nanti bingung. Oke, sudah siap itu. Nah, nanti baris record ini, bukan hanya 2 ini ya, saya buat dan seterusnya, bisa ditambah berapa saja. Nah, jadi ini yang satu tabel baru. Oke, jadi yang kolom itu ini, atau atribut ini ya. Nah, kemudian contoh lain, yaitu tabel mata kuliah. Ini yang kedekatannya dengan mahasiswa. Tabel mata kuliah juga mempunyai atribut yang kuning ini, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Oke. Nah, kemudian, ini salah saya garis bawah nih. Ini yang garis bawah, lalu saya miringkan. Oke, jadi ini ya, yang ini yang saya miringkan. Nah, jadi artinya akan sama dengan ini. Jadi di tabel mata kuliah yang sebagai primary key itu adalah kode mata kuliah. Nah, kenapa kode mata kuliah? Karena kode mata kuliah itu tidak akan pernah sama. Anda lihat saja kurikulum Anda di Dharma Andalas untuk Prodi S1 Manajemen, kode itu tidak ada yang sama itu. Ya. Nah, begitu juga untuk nomor BP itu juga tidak ada yang sama. Kalau sama di belakangnya, depannya pasti berbeda. Jadi itu yang bedakan, namanya kunci, itu tidak ada yang sama. Ya. Nah, itu harus Anda pahami. Kemudian, sama dengan di atas tadi, satu baris ini dikenal dengan record atau tupel atau baris tadi. Ya, ini juga contohnya minim saya buat. Nah, kalau dua tabel ini kita relasikan, maka kita beri nama relasi atau nanti istilahnya relationship. Nah, dua relasi ini kalau kita gabungkan, kita akan mengambil primary key yang pertama tadi dan primary key yang kedua tadi di sini. Nah, tetapi dia bukan sebagai primary key lagi. Maka di sini tidak saya beri garis bawah. Ya. Nah, yang dua ini dia akan menjadi kunci tamu atau foreign key. Ini saya singkat ya. Nah, jadi catatan saya tolong dipahami, ini primary key, ini foreign key. Nah, itu aja yang bedakannya. Nah, kemudian ini atribut yang muncul dari hubungan yang dua tadi. Nah, ini sengaja tidak saya isi, karena apa? Ini berhubungan dengan nilai. Kalau kita ambil mata kuliah database semester sekarang, nilainya belum ada, nilainya kosong. Ya. Nah,
kalau 3 tabel ini sudah kita relasikan atau kita hubungkan nantinya, maka ini disebut dengan database. Jadi itu yang dikatakan dengan database. Dan kalau kita melakukan aplikasi pembuatannya nanti minimal kalau Anda Dharma Andalas atau FEB menggunakan Microsoft Access. Itu minimal. Yang kalau lebih nanti bisa Anda lebih maju ya bisa aja dengan bahasa-bahasa lain. Oke, ini pemahaman database dan DBMS nantinya. Jadi yang database itu apa sudah tahu, yang DBMS-nya adalah Microsoft Access, Database Management System. Ya, nah itu yang harus Anda pahami di sini. Oke, ini sudah saya kirim. Nah, lalu selanjutnya, kalau kita mau membangun ke dalam Microsoft Access, kita harus tahu dengan kamus data. Nah, ini salah satu. Ini data mahasiswa tadi. Ya, ini baru satu ya. Jadi berarti ini yang baru saya jabarkan. Nah, nanti Anda harus membuat juga di sini data mata kuliah. Tuh. Nah, ini saya jabarkan hanya satu ya, ini contoh saja. Dibuat lagi seperti ini supaya Anda lebih paham. Oke, lalu ini diambil, ya, sesuaikan lagi dengan data yang ada di sini tadi. Nah, itu kerja Anda nanti. Nah, saya teruskan. Oke, jadi ini tabel, ini kamus data. Nah, untuk apa gunanya kamus data? Untuk memudahkan ke dalam Microsoft Access. Nah, di mana nanti dalam Microsoft Access Anda harus membuat, nah, apa yang harus Anda buat? Buat tabel, buat form, buat query SQL view. Nanti kita contohkan dalam bentuk demo berikut. Ya. Nah, di sini juga ada pembuatan laporan sesuai dari query yang kita buat. Kemudian buat makro dan menu switchboard. Nah, itu dia yang harus Anda paham ya. Oke, kalau sudah paham pula ini di dalam Microsoft Access, sebelum kita membuat Microsoft Access yang 1 sampai 6 ini, maka kita harus memahami ERD yang tadi. Nah, ini perhatikan ERD-nya. Nah, ERD ini kita buat dengan Microsoft Visio nantinya. Nah, saya mengambilkan di sini dulu. Ya. Nah, yang pertama tadi tabel mahasiswa, ini dia. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam ini. Nah, simbol untuk menggunakan ERD tadi hanya 4 ini. Ini sebagai entity, ini sebagai relationship, ini atribut, ini penghubung dari entity dan atribut lainnya. Di mana nanti disebutkan ada apa jenis relasinya. Ada yang one to one, satu ke satu, maksudnya one to many, satu ke banyak, many to many. Tetapi yang sering terjadi dan banyak terjadi adalah one to many. Nah, ini contohnya. Oke, kalau ini kita ambil entity mahasiswa tadi, ini dia. Berarti atributnya apa? Nah, kita masukkan yang di sini. Susunannya ini tergantung Anda nanti. Nah, atribut yang ada ini coba diperhatikan nomor BP, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, baru sampai situ. Ini boleh ditambah, boleh-boleh saja, tidak ada batasan, tergantung pengembangan database nantinya. Ya, itu dia. Nah, kemudian tabel mata kuliah, ini dia. Nah, ini atributnya. Kita lihat lagi di sini, yang 4. Oke, ini yang relasi tadi. Kita buat dia menjadi bentuk simbol relationship seperti ini. Nah, lalu kita hubungkan dengan atribut yang ada. Ini sengaja saya kuningkan karena berasal dari sini dan berasal dari sini, tapi tidak pakai garis. Ya, pakai garis tadi menunjukkan dia sebagai primary key. Nah, lalu atribut lainnya ini. Nah, atribut lain ini di mana datangnya? Ini yang kita namakan merancang database, berasalnya dan apa yang harus kita kembangkan di situ nantinya. Ya, nah, oke, itu yang harus Anda pahami nantinya di dalam pembangunan sebuah database. Oke, itu yang ERD. Nah, sekarang bagaimana membuat ERD tadi? Nah, kita masuk ke dalam Microsoft Visio. Nah, ini sudah ada di Visio, tapi bagaimana menariknya ya? Saya kira Anda sudah menggunakan Visio ya. Kalau belum, ini saya buka kembali, new, flowchart, ambil basic flowchart, nggak apa-apa. Nah, itu. Dibesarkan. Nah, kelihatan namanya Gus Rizal? Ya, Pak. Visio kosongnya sudah kelihatan?
Belum Pak, pasti tabel yang tadi Pak. Nah, oke, makanya saya tanya, kadang pindah seperti itu nggak mau dia. Nah, ini sudah muncul share screen saya. Sudah Pak. Oke. Nah, simbolnya tadi ada 4. Ini entity ditarik, ini relationship, ya main tarik-tarik aja kalau sudah visio, kalau nggak salah saya jelasin. Nah, itu. Lalu untuk ini menggunakan garis, bukan panah. Garis yang ini, kalau ini panah. Nah, ini untuk garis, ya. Ini untuk garis juga. Nah, tuh. Tinggal Anda pandai-pandai meluruskan. Ini one tadi. One to many. Ini many to many. Ini tadi istilahnya entity. Terus entity atau tabel yang ini relationship. Ini besarin aja. Oke, masih kurang. Nanti kecil aja. Ini atribut. Nah, tolong dipahami istilah itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan yang tadi? Itu mudah sekali. Kita main tarik-tarik aja. Ini entity mahasiswa. Nah, kemudian cari atributnya. Nah, berapa atributnya yang tadi itu susun. Menyusun itu tidak harus ngikutin saya ya, terserah Anda di mana posisinya, tergantung jumlah atributnya. Nah, itu. Ya. Nah, ini garis ya. Ini nomor BP. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Nanti Anda tambah aja. Oke. Yang kedua adalah mata kuliah. Atributnya ada 4. Nah, ini dia. Oke, tinggal menarik garis. Posisinya di mana aja silakan. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester saya singkat, lalu buat relationship di antara dua entity ini, saya buat bahasa Indonesia relasi, nama relasinya tadi relasi nilai ya. Nah, tampungkan di sini lagi, ini dia. Nah, ini nomor BP, kode mata kuliah. Oke, nggak apa-apa. Nah, tambah lagi atribut-atribut yang terkait tadi. Sorry. Bertingkah dia. Nah, sini. Oke, tarik garis. Ya, membuatnya mudah. Sesuaikan dengan atribut yang tadi semuanya. Oke, lalu relasi ini bernilai apa tadi? Kalau dari si mahasiswa, seorang mahasiswa mempunyai banyak mata kuliah. Jadi mempunyai atau banyak mata kuliah. Nah, itu. Oke, satu mata kuliah dimiliki oleh banyak mata kuliah mahasiswa juga. Jadi dari dua sisi dia akan bisa bernilai one to many, di sini one to many. Nah, ini nanti ada mengisi. Itu cara membuat visionya. Oke, selesai nanti simpan. Nah, simpannya juga gampang. Dari di folder Anda. Kalau saya sudah membuat di mana tadi? 6x1. Nah, RD contoh. Oke, RD contoh. Sudah ya? Nah, itu untuk yang visionya.
Oke, tinggal aksesnya lagi. Kalau untuk akses, saya stop dulu. Lihat untuk akses saya stop dulu. Kita lihat ini. Jadi rancangan yang kita bentuk itu nanti database-nya seperti ini. Nah, jadi ini dia. Juga sudah saya kirim tadi, nanti isiannya seperti itu. Buat tabel seperti ini. Ya, hasilnya nanti KRS. Nah, ini kebetulan LHS sama dengan KHS Anda. Apanya belum muncul, Pak? Oh, sorry. Ini saya ulang. Nah, ini juga sudah saya kirim ya. Di rancangan database-nya seperti ini. Nama, NIM, dan segala macam sudah masuk ke sini. Ya. Nah, nanti masuk ke akses buatnya ini. Nah, ini juga sudah saya kirim. Hasilnya nanti apa? Yaitu berupa KRS, LHS, absen per mata kuliah. Cukup 3 itu aja dulu. Nanti kita kembangkan. Oke, itu yang harus kita bangun lagi. Oke. Nah, kita lanjutkan bagaimana untuk membuat akses. Saya harus ini dulu, aktifkannya sebentar. Nah, Microsoft Access di komputer Anda saya kira sudah ada semua ya. Kalau belum, ya minta tolong install sama yang tahu dengan komputer. Nah, ini Microsoft Access-nya sudah tampil. Nah, sekarang kita mulai membuatnya. Ini sudah ada di sini. Maka kita ini kan blank database, simpan ini di folder Anda. Jadi jangan lupa, kalau enggak nanti kemana Anda cari bingung, enggak tahu. Nah, di sini masuk saya foldernya ini. Nah, ini saya buat di luar, kuliah G6. Praktikum SIM. Nah, oke, itu nama database-nya. Lalu kita create. Sekarang muncul seperti ini. Nah, diperhatikan ini, mungkin ada juga yang sudah belajar ini. Kita buat tabel yang pertama dengan penyimpanan ini. Save, ini tabel mahasiswa tadi. Oke. Nah, setelah itu kita klik kiri desain view. Tergantung gaya Anda bekerja nanti. Nah, yang pertama isinya apa? Nomor BP. Nah, bukan angka BP Anda, tapi field name-nya. Ini kita desain teks. BP Anda 8 digit apa 10? Gus Rizal? 8, Pak. 8. Nah, ini saya set 8, jadi supaya pas. Ya. Nanti klik lookup, pilih combo untuk memudahkan pencarian data, maka kita cari di sini lagi nama filenya. Pindah, lalu lanjut. Nama mahasiswa teks ini 30. Kemudian alamat teks 30. Kemudian kalau mau tempat lahir juga boleh. Sorry. Ini teks juga 30 saya buat. Nah, kemudian tanggal lahir yang berbeda, settingannya dia otomatis dari sistem komputer. The time, formatnya ambil yang short date. Kemudian default value-nya date, buka kurung tutup kurung. Oke, selesai. Lalu jenis kelamin juga bisa, teks 1. Ya, kemudian lookup, combo box, value list. Kemudian pilih buat pilihan Anda M laki-laki, F perempuan. Ya cukup 2 aja, tidak ada jenis C kan campuran. Oke, selesai. Saya ini sudah simpan gambar disket. Nah, itu tabel yang pertama. Tabel yang kedua, create lagi tabel desain. Nah, ini disimpan dulu boleh, save dulu, tadi ketik dulu boleh. Mata kuliah saya singkat MTK. Mau dia, jadi harus diisi dulu MTK. Ini kode mata kuliah Anda saya anggap 8 juga supaya sama. Kasih primary key. Tadi sudah primary key kan, ini juga kasih primary key. Sekarang ini saya simpan dulu supaya tidak ragu dan tidak bermasalah, namanya MTK.
Nah, oke, sama dengan yang tadi kita kasih combo box tujuan untuk memudahkan mencari data nanti. Ini cari namanya mata kuliah, bukan mahasiswa, karena ini berada di tabel mata kuliah. Oke, saya lanjut. Nama mata kuliah, enter. Kemudian ini 30, nggak usah terlalu panjang. SKS, ini teks, ini 1. Kemudian pilih combo juga, tetapi ini pakai value list. Tolong diperhatikan. Kemudian ini kita isi. SKS itu bergerak ranknya 2, 3, 4. Cuman itu pilihan Anda. Berikut untuk semester. Teks 2 digit saya buat. Sama dengan SKS tadi. Ini pakai seperti value list lagi. Nah, gerak untuk semester itu ada 8 kalau S1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya mengingatkan Anda S1 usahakan tamat 8 tahun ya. Kalau lewat waktu nanti ini menjadi masalah. Bisa-bisa nanti nomor ijazah nasional tidak dapat. Nah, itu makanya tolong dipahami seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Itu udah 2 tabel. Nah, tabel yang ketiga apa? Tabel relasi tadi. Create, tabel desain. Nah, sama dengan tadi nomor BP-nya jangan lupa, huruf besar kecil tidak masalah. Ini 8. Combo box untuk memudahkan pencarian. Pilih namanya di sini mahasiswa. Kemudian kode mata kuliah juga teks 8. Kemudian kasih combo box juga supaya mudah sama dengan yang tadi. Nah, kita lanjutkan. Untuk nilai Anda kan diberi nilai absen. Nah, ini 3 digit. Kemudian nilai tugas 1. Kalau saya beri nilai tugas 1. Teks 3 digit. Kemudian nilai UTS. Ya, 3 digit. Nilai tugas 2, 3 digit juga. Kemudian nilai praktikum. Nah, terus ini 3 digit. Terakhir nilai UAS. Nah, ini juga 3 digit. Nah, itu penilaian untuk ini nanti. Oke, ini saya simpan. Save. Nah, relasi nilai kita buat nilai aja. Oke. Jawaban ini jawab no, karena ini tidak pakai primary key. Kita no kan. Nah, sudah selesai tabel ketiga-tiganya. Lalu tabel ini kita close all aja. Caranya klik kanan, close all. Sebentar, ini ada yang bermasalah. Saya close satu dulu, nyaman. Nyaman. Ini ada apa salahnya? Semester. MTK has been lost time open. Why? Because the register was opened yet. Do you want request change another map? No. Oke, sudah 2 kali dia ya. Oke, ini karena 2 kali. Ini saya hapus 1 supaya tidak ragu. Ini saya rename kembali supaya cocok namanya mata kuliah. Oke, sudah ada 3. Sekarang kita relasikan. Nah, ini tadi yang kelihatan di ERD dan di Microsoft Visio. Caranya ini database tool, relationship, sorot, add, close. Nah, oke, perhatian. Ini boleh seperti ini saja, tetapi lebih bagus saya lihatkan seperti ini supaya jelas relasinya. Nah, itu. Oke, kita kawinkan istilah saya namanya. Nah, ini kita hubungkan ke sini.
Nah, pastikan one to many, kemudian klik enforce, create. Nah, itu sahnya. Ini sudah kelihatan ini one to many. Kemudian kode mata kuliah dengan, oh ini yang jadi masalah. Bentar, ini ada kesalahan sedikit. Dan tertukar oleh saya tadi, tidak sengaja. Kode mata kuliah 8, saya save kembali. Mau close. Ya. Oke. Ini yang salah saya tadi. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Nah, pastikan ini dulu, contreng, create. Nah, ini one to many lagi. Nah, itu yang menunjukkan relationship. Saya save. Oke. Nah, berarti untuk relationship sudah. Ya, apalagi langkah kita? Kita ini boleh di close, boleh enggak, dibiarkan aja. Kita membuat form kebutuhan. Create split form. Nah, ini datanya yang keluar. Oke. Ini mau dipilih warna yang lain, silakan aja nanti. Ya. Nah, tuh. Ini simpan form input data mahasiswa. Oke. Lanjut. Untuk form ini, create split form. Nah, ini lagi. Nah, mau cari warna yang lain boleh. Nah, tuh, save input data mata kuliah, saya singkat. Oke, sudah. Sekarang satu lagi, input nilai gimana? Create mold form wizard. Nah, ini caranya beda dengan yang tadi. Ambil yang mahasiswa dulu, tapi ini tidak semuanya. Yang kita ambil hanya nomor WP dan nama. Kemudian untuk mata kuliah ini kita ambil semuanya karena butuh proses. Kemudian untuk tabel nilai, kita butuh hanya nilai-nilai tadi. Nilai ini. Oke, kita next. Nah, ini sudah pasti, next. Ini bagusnya tabular, next. Nah, ini pilihannya terserah Anda nanti. Ini form nilai. Oke, selesai, finish. Nah, itu form-formnya. Nah, karena tampilannya kurang bagus, saya setting. Ini terlalu wazir gede. Ini terlalu wazir juga. Ini juga. Sementara nilainya mana tidak kelihatan kan? Si panjang. Nah, itu menggeser-gesernya diperhatikan ya. Nah, ini dia semester. Nilai-nilai semuanya. Oke, sudah ada semuanya. Nah, ini kita save. Nah, berarti pembuatan form sudah semuanya saya close all. Yes. Nah, pekerjaan Anda sudah bisa nginput. Nah, kalau mau dites bisa aja. Form, mana dia mahasiswa tadi? Nah, ini contoh. Berapa BP-nya Hendrik? 18 berapa? 19, Pak. 19, 42 ya? 42, kosongnya 3, 5, Pak. 5. Hendrik. Alamat Pisang ya? Hendrik, Pak. Alamat Pisang. Ya. Tanggal lahir Jawa. Bandung. Bukan Jawa. Bandung. Badung. Bandung. Tanggal lahir ini aja lah, capek saya setelahnya. Ini jenis kelamin M. Oke. Nah, 1. Lanjutnya di sini ya. Nah, tuh mahasiswa. Gus, berapa? 1942 berapa, Gus? 037, Pak. 0007, Pak. Nah, biasa lah, Gus. Alamat di mana, Gus? Mawani, Pak.
Tempat lahir Padang. Padang. Tanggal lahir sama aja dengan Sumasto. Jenis kelamin nih. Oke. Oke, kalau ada. Oke, itu untuk mahasiswa. Untuk mata kuliah, nah, input data mata kuliah nih. Ya. Sekarang kode mata kuliah, saya tidak hafal juga S6 berapa? 61 aja saya buat. Nama mata kuliah, SIP. SKS pilih di sini. 3 semester 6 ya. Tuh, next. Terus S62 mata kuliah ekonomi matematik, saya singkat-singkat aja. KS 3 semester 6. Nah, ini cukup 2 aja dulu ya. Kita close all. Nah, berarti ini sudah terisi untuk mahasiswa dan mata kuliah. Nah, sementara untuk dinilai belum. Nah, cara misinya di-linkkan di sini dulu. Ini dari mahasiswa itu kita buka, tambahnya kita klik, ambil S3 61 62. Nah, seperti itu. Nah, nilai belum kita isi ya, karena belum ada nilai karena berada di semester 6. Nah, nanti untuk tugasnya Anda semester 5 yang harus Anda isi. Jadi ada semester 5 dan semester 6. Di diisi mata kuliahnya sebanyak berapa? Nah, itu tolong dipahami. Oke, cukup sampai situ untuk pengisian data. Saya close all. Sekarang buat query. Query apa yang kita buat? Diperhatikan query design, sorot. Yang pertama kita buat query KRS namanya. Berarti ambilnya nomor BP, nama, ini semuanya. Nah, sudah. Lalu nanti di sini kita save query KRS. Oke. Tapi di sini kita harus membuat total SKS. Nah, group by. Oke, saya save kembali. Lalu kita run. Nah, keluar seperti ini baru. Ya, belum dipisah. Sekarang ini saya save. Kita buat ininya lagi. Report wizard-nya. Report. Pastikan query KRS. Kalau enggak nanti dicari sini ya. Nah, kita butuh ini semuanya. Kita next kan. Next. Nah, ini dilevelkan sesuai ini. Kita next. Summary offset untuk sum SKS tadi. Kita oke kan. Next. Outline pilih. Ini tetap Patroid. Next. Ini boleh dipilih sesuai kebutuhan. Nah, yang bagus tandanya pilih di sini. Ya, next. Ini laporan KRS. Nah, ini KRS per mahasiswa nanti ya. Tadi ada 2 mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Ini dia yang keluar. Ini saya desain view. Ini per nama dibuang, mubazir. Oke. Ini masih bisa di setel. Nah, ini masih bisa disejajarkan kalau mau dirapikan seperti itu. Lalu ini dirapatkan. Lalu ini totalnya. Kalau ini total keseluruhan ya. Nah, ini namanya total KRS. Berandai-andai jika Anda mau nulisin si nama dosen PA-nya, tarik ini ke bawah. Ya, ini dibuat dosen PA, label ditarik ya. Dosen penasehat akademik, disingkat PA sebenarnya ya. Nah, lalu nanti pakai label lagi. Namanya Hendrik Lucy Khairul ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, ini contoh ya. Nah, nanti semuanya di Lucy Khairul baru tuh. Nah, ini saya save. All. Sekarang kita lihat laporan. Nah, ini dia.
Jadi ini tidak pakai garis, jadi seperti ini dia. Si Gus Rizal juga ke bawaan itu. Kalau mau diganti, lihat desain ininya, desain layoutnya ya. Nah, kalau mau pakai garis ya pilih nih. Nah, seperti itu dia. Oke, satu baru KRS baru ya. Nah, sekarang yang KS, ini KS yang ada rumus. Perhatikan yang ada rumus. Create, sebentar ada suara berisik sehingga tidak bagus nanti rekamannya. Lanjut. Nah, ini pembuatan query KHS. Seperti ini ya, sama dengan yang tadi tapi ada rumus. Terus yang diambil itu nomor BP, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS, semester. Nah, ini dimasukkan semua, tetapi ada yang ditinggal. Saya sengaja supaya masuk semuanya. Nah, ini nilai ini dimasukkan semuanya nih. Absen, tugas 1, UTS, tugas 2, praktikum, dan UAS. Oke. Nah, terus masuk semuanya ke nilai-nilai itu, karena kita mau proses nilai. Nah, ini namanya query KHS, singkatan Kartu Hasil Studi Mahasiswa. Saya save KHS. Oke kan? Kita mainkan rumus, lihat rumusnya. Nah, tadi saya ada buat pembagian nilai Anda ya. Maka nilai-nilai itu mulai dari sini, berapa persen mainnya nih. Nah, ini saya blok, saya copy supaya cepat, lalu mengali rumus saja lagi. Mulai dari nilai absen dikali 0,005, 5%. Tambah kali 0, berapa lagi nih? Nilai tugas 20%. Tambah. Ini tambah lagi, kali dulu. UTS 15% teman ya, titik 15. Kalau saya ngasih nilai seperti itu. Oops, sorry. Kemudian ini dikali lagi untuk tugas 2, 0,20 tambah. Untuk praktikum juga kali 0,20 tambah kali lagi 0,20 as nilai angka saya singkat. Nah, saya save run. Nah, kenapa tidak keluar? Karena angkanya belum saya isi ya, belum isi nilai. Oke, biarin aja atau diisi dulu ya. Isinya boleh di query, boleh di tabel, tergantung Anda, boleh di form. Ini 90 yang di run, 70, 60. Puas tidak diisi, dia otomatis keluar. Nanti itu keluarnya. Ya, udah paham kan, keluar otomatis dia. Oke, ini 85. Ini 100%. Ini 80, 8. Nah, oke, udah berkreasi nilainya. Oh, kebanyakan B ya. Saya anggap 0. Masih tinggi, 70. B.
kurang juga lagi. 4 masih kurang. Nah, oke. Saya kembali ke rumus. Kita mencari apa lagi? Nilai abjad. Pakai ini. If buka kurung NA besar sama 80, maka dapat A. Oke, saya kemain. Lalu ini dibuat, dikopikan lagi. Sambung untuk besar sama 65B ya. Besar sama 55C. Besar sama 45D. Nah, satu lagi. Ini bukan besar sama lagi, tapi kecil. 44. Ini dapat D. Kurung sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. As. Nilai huruf NH saya singkat. Saya tes, saya run. Keluar enggak ini dia? Sudah keluar ini. Masih ada 2B ya. Ini kalau bisa C1 ya. Nah, itu bedanya. E yang tidak ada. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang mau dicari? Yaitu mencari nilai huruf sudah bobot lagi. Karena kita mencari IPK nanti. Saya balik ke rumus. Ada 3 rumus di sini. Di if buka kurung. Nah, berarti ini jika NH sama dengan kutip A, 4 itu kalau bobot A. Berarti kita kalikan dengan mata kuliah SKS. Nah, kita ngambil kopian ya, jadi supaya gampang. Anda jangan diketik nanti kopian dari sumber Anda sendiri. Dia akan berbeda-beda nanti itu. Ini sudah. Ini saya copy lagi. Tujuannya untuk B lagi. Kalau B berapa bobotnya? 3. Huruf besar kecil tidak masalah. Nah, kemudian untuk C 2 kali 2. Untuk D 1. Nah, untuk E 0. Untuk kurung sebanyak buka 1, 2, 3, 4, 5. Spasi as bobot. Oke, sudah siap. Kita save dan run lagi. Nah, ini udah keluar nih sampingnya nih. Cuma enggak kelihatan. Nah, itu dia. Oke, apalagi yang kita buat? Sudah query KHS, kita save dan kita buat laporannya. Close. Caranya create report wizard, ambil query KHS. Nah, ini dia ada KRS, KHS jadi ini dipindahin semua dulu, tetapi ada yang dipulangkan kembali. Apa yang dipulangkan? Nilai absen rincian itu enggak usah, nilai tugas dibalikin, nilai UTS dibalikin, tugas dibalikan, terpetikkan dibalikan, nilai UAS dibalikan. Tinggal hanya nilai angka dan nilai huruf dan bobot saja lagi. Oke, kita next. Kita lanjutkan per nomor BP, per nama, next lagi. Dia minta summary option untuk bobot saja. Kita oke-kan. Kita next. Kemudian outline, ini tetap. Next. Boleh ini aja dulu. Ini laporan KHS mahasiswa. Finish. Nah, ini sudah selesai. Tinggal setel. Kita setel dulu. Nah, ini mau dirapikan sini, boleh saya terangkan semua, hati-hati juga. Ini baru satu yang terangkat. Ya, ini mau di setel ke kiri semua juga bisa, mau dibeginikan juga tidak masalah ya.
Semuanya terangkan. Oke. Karena SKS-nya tidak terlalu besar, ini kita setel. Semester juga tidak terlalu besar. Ini juga tidak terlalu besar. Ini NA ya. Ini nilai huruf. Ini bobot. Nah, ini saya setel di kiri. Ini boleh di sini. Ini di setel di kiri karena angka. Oke, ini per nama kita buang. Lihat aja, ini tarik ke atas. Ini sum bobot. Perhatiin. Ini total IP, total SKS dan bobot. Nah, karena SKS belum dicari, kita turunkan rumus itu lagi, text box, letakkan di sini. Nah, ini dibuat rumusnya apa? Sama dengan sum, buka kurung peta, SKS, balas lagi, dan tutup kurung lagi. Itu dia. Yang buat rumusnya gampang. Nah, ini teks ini dihilangin, delete aja. Nah, ya. Nah, ini kalau saya merahin supaya jelas ini juga. Nah, ada yang mau dicari lagi. Cari IPK gimana? Kita buat teks. Ini saya tarik. Nah, buat di sini. IPK. Saya tidak buat kepanjangannya. Nah, rumusnya apa? Sama dengan sum buka kurung bobot tutup kurung tutup kurung peta dan bulat dibagi sum SKS. Oke, selesai. Ini lihat nanti hasilnya. Nah, ini ada satu lagi nih rumus, yaitu text box. Nah, berapa jatah SKS semester depannya? Jatah SKS semester berikut. Nah, itu maksudnya. Nah, rumus ini harus Anda mainkan. Saya sengaja tidak mainkan ya, saya contohnya dikit ya. Tapi lanjutkan nanti. Apa rumusnya itu? Sama dengan if, nah ini di mana alamatnya ini? Nah, ini alamatnya teks box berapa ini? Teks 31. Sama dengan if, buka kurung, teks 31 balas gini, besar sama 3 dengan 0, maka dapat 24 SKS. Nah, ikut. Ini kalau di copy agak sulit ya, tapi saya coba dulu. Nah, tidak mau di copy kan. Jadi saya harus ngetik pula if, buka kurung, teks 31, hati-hati ini, ada kesalahannya nanti, 31. Besar sama 275, dapat 21 SKS. Ya. Saya tutup kurung 2 dulu sebagai contoh. Oh, ada kesalahan di mana nih? 31. Discussion is function content wrong number argument.
benar 31. Expression 31. Jadi alamatnya 31 katanya. 32, 31. Teks 31. Nah, saya pending sebentar itu ya, karena waktu kita terbatas. Ini saya save dulu. Kita review code. Mau dia saya kunci. Saya save lagi, saya if. Oke, saya hilangkan aja dulu. View ini sudah keluar. Cuma IPK yang data SKS yang belum ya. Nah, ini kebetulan IPK-nya 3, ini 2. Ini contoh aja baru ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau mau tampilannya pakai garis, boleh dicari garisnya yang mana di sini. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kalau mau ini jelas lagi, gerakan. Ini DP juga ada kelihatan. Sorry. Nah, ya, ini sorry saja. Save. Jadi sudah 2 tampilan, itu yang akan dikerjakan. Yang terakhir satu lagi, masalah absen per mata kuliah. Create, redesign, sorot semua, add, close. Nah, untuk mata kuliah, absen mata kuliah gampang. Kode mata kuliah, nomor mata kuliah, SKS, semester. Kemudian nomor WP, nama. Ya. Nah, sudah. Save. Ini query absen. Oke. Kita save. Save itu. Ini saya save kembali, lalu buat reportnya lagi. Yang rumus tadi itu yang lama mungkin, nanti bisa Anda buka lagi, query absen. Next semua, next, ini sudah benar. Nah, kita next saja lagi, next, outline, next. Nah, pilih tampilannya yang bagaimana, silahkan aja nanti, next. Laporan, saya singkat, absen per mata kuliah. Finish. Ya, nah ini kebetulan tidak pakai garis. Kalau mau pakai garis, cari di layout-nya. Nah, layout-nya yang pakai garis. Contohnya ini. Ini yang pakai garis. Oke. Nah, itu kira-kira pembangunan database sistem lewat ERD tadi sampai Microsoft Access seperti ini. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan enggak? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan mengerti. Pak Des? Ya, Pak. Mengerti, Pak Des? Sama-sama, Pak. Nah, ya. Tanya si Gus Rizal kan, si Rizal bisa. Yang lain ngerti nih, buka kamera nih, jangan tidur. Kalau ada rekam, Pak, kalau nanti, Pak. Baik, cuman menunggu sebelum ini buka. Maka mau tanya siap langsung berkirim. Ayo, Pak. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Buka kamera semuanya, mau dicek absen atau enggak? Ini hari mau puasa, makanya saya desak cepat
Ya, sudah tanda nyantai dikit. Bulan puasa ujian. Kalau ada kuliah bulan puasa nanti jam tayang tetap jam 10, cuman waktunya disingkat gitu biasanya. Ya, tapi waktunya sudah singkat juga kuliah sekarang kan. Ada pertanyaan? Enggak? Tidak, Pak. Berarti mengertinya yang berlalu tidak itu boleh aja, tetapi mengertinya yang berlalu ya. Absen jangan lupa. Insya Allah ngerti, Pak. Ya, absen jangan lupa Bitly kalau absen regulernya nanti di hari Jumat. Saya hanya mencari peluang penggunaan Zoom dan waktu yang pas. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya kira cukup jelas. Demonya nanti saya kirim ulang. File materinya sudah, tinggal hasil ini juga saya kirim nanti. Saya N ya. Ya, saya N ya Pak Des. Yang lain sudah ya. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Bagus Rizal.